Jadi sholat dikerjakan, puasa dilaksanakan, yang wajib semua dikerjakannya, dan yang dilarang Allah dia berjuang untuk meninggalkannya. Apakah dia masih berbuat dosa, Ustaz? Mukmin itu masih berbuat dosa, tapi volume dosanya sangat kecil karena dia sibuk melakukan yang soleh. Akhirnya dia tak punya waktu untuk berbuat dosa. Maka kalau sudah kita isi hidup kita ini dengan amal soleh selama 24 jam, insya Allah tak ada lagi peluang bagi kita untuk berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Ini tugas kita. Nah, jadi berjuanglah kita untuk menjadi seorang mukmin. Jadi kita ini mudah-mudahan yang berhadir ini harus berjuang menjadi seorang mukmin. Kriterianya tadi sudah jelas. Jadi dia adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kita bagi waktunya ya. Pak Ketua, kira-kira sampai jam berapa kita siap? Sampai jam berapa kita ini? Ini kan jam 11 ya. Jam 11 di jam saya, di jam 7 saya nggak tahu. Ya. Berapa menit ceramahnya ini? Ini kan saya belum ceramah, baru pengantar ini. Belum ceramah lagi. Ceramahnya berapa menit, infaknya berapa menit, bubarnya jam berapa, dan makannya jam berapa. Harus jelas semua ya. Setengah 12 sudah makan, setengah 12 makan, berarti tinggal setengah jam lagi ceramah dengan infak. Bagus. Saya sebenarnya tidak perlu kalinya saya panjangkan. Saya sudah diberi istirahat. Saya hari ini diminta oleh panitia supaya tetap sampai jam 7 ya, karena saya selalu berada kadang jam 10, jam 9 pagi baru sampai, karena pula ketua TDM harus memanjangkan sambutannya nyanyi-nyanyi supaya menunggu Ustaz sampai di lokasi. Hari ini dirubah, tadi malam habis maghrib kami sudah sampai di Kota Padang Sidempuan, karena berangkat dari rumah jam 10 pagi, kemudian sampai di penginapan itu tepat jam 20 atau jam 8 sudah sampai di sini. Sudah istirahat satu malam. Tapi kata Pak Ketua, itu pun kami sampaikan alhamdulillah. Walaupun sudah banyak istirahatnya nggak boleh. Itu yang pertama. Bapak Ibu, yang pertama tadi disebutkan Muslim, yang kedua adalah mukmin. Ini harus disingkat nih. Yang ketiga adalah muhsin, yang keempat mukhlis, yang kelima muttaqin. Jadi orang-orang yang mukmin dia harus berjuang menjadi seorang muhsin. Muhsin itu asal katanya adalah ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Orangnya disebut dengan muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka seorang muslim itu dia tidak lagi hanya tertarik untuk mengerjakan yang wajib, tapi dia sudah terbiasa dan selalu mengerjakan amalan-amalan yang sunat. Itulah disebut dengan seorang muslim. Sholat fardu dikerjakan, sholat sunat rawatib tidak ditinggalkan, duha selalu dikerjakan, dan tahajud hampir tidak pernah ditinggalkan. Membaca Quran kebiasaan sehari-hari, tidak bisa satu juz, minimal setengah juz satu hari. Kemudian berinfak dan bersedekah itu adalah merupakan kebiasaan yang tak pernah ditinggalkan. Pokoknya semua kebaikan dia kerjakan, yang dilarang Allah dia tinggalkan. Itulah yang disebut dengan muhsin. Tapi muhsin itu ihsan ada dua. Ihsan dua. Yang pertama ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah itu macam mana? Itu jawaban dari Nabi. Ketika Jibril bertanya, ma huwal ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan ya Muhammad, kata Jibril, jawab Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah oleh Allah seolah-olah engkau melihat Allah, maka jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Ini ihsan kita di bulan puasa itu sangat luar biasa. Di waktu puasa ihsannya bagus. Ya, ada gulai yang enak. Kebetulan makan sahurnya kesiangan. Yang digulai adalah ikan bau, dan digulai ikan sapa. Baru 2 kali disentuh ikannya, tiba-tiba Najir sudah mengetesbih untuk azan.
Terpaksalah ditinggalkan kepala ikan, ditutup dengan tudung, tidak jadi makan sahur. Begitu istrinya keluar rumah, anaknya pun pergi sekolah, tak ada yang di rumah. Bapak ini pulang masuk ke rumah, dibukanya tudung saji, kepala ikannya cukup menggoda, seolah-olah bicara, kalau bapak berani coba aja. Tapi tidak berani, ditutupnya aja. Astagfirullah, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena dia mampu menghadirkan Allah dalam pandangannya dan hadapannya. Allah adil kalau saya makan ini puasa. Tapi ada juga yang tak buat ihsannya, diselesaikan secara adab. Dicampakkannya tudung sapi, diserak-serakkannya kuahnya, kan gitu kan. Kemudian dibuatnya tulangnya di bawah lemari. Baru dia pergi ke kamar tidur seolah-olah sudah mau mati aja lemasnya. Tiba-tiba datang istri, Assalamualaikum, astagfirullah, bang, apa yang kerja bang di rumah? Kok keserak semua nih? Dia pun pura-pura bangkit lemasnya seolah-olah mau mati aja. Wah, ini pasti kerjaan kucing ini, padahal dia kucingnya. Kenapa ihsan tidak kuat? Jadi kalau ihsan dikuat, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, dimanapun posisinya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah olehmu Allah seolah-olah engkau melihat Allah, maka jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Hadir Allah. Presiden menghadirkan Allah, menteri menghadirkan Allah, pejabat-pejabat wali kota menghadirkan Allah, DPR menghadirkan Allah, tukang sapu juga menghadirkan Allah. Semua Allah hadir, maka akan aman dan bisa menjadi pemegang aman. Apapun jabatan yang didapatkan, milikilah sifat ihsan itu. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Yang kedua, kemudian berikutnya ada ihsan kepada makhluk. Kepada makhluk ini ihsannya harus ada, bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah kita harus berbuat ihsan. Karena Islam itu adalah prinsipnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi sama alam juga kita harus punya ihsan, sifat ihsan. Ketika saya ceramah di Tapanuli Utara, diundang oleh Bupati Nixon Nababan, yang mendengarkannya hanya 20% yang Islam, 80% beragama Kristen. Temanya adalah silaturahim, kebinekaan dan kebangsaan. Ceramahnya dua, satu ustadz kebetulan saya, kemudian yang kedua pendeta. Saya ungkapkan bagaimana Islam. Kebetulan inang-inang dua yang hadir, roknya pendek, duduk di depan, ditutup pakai satu tangan dan lain-lain, tasnya segala macam. Jadi saya sampaikan bagaimana akhlak buang air kecil dan buang air besar dalam Islam. Apalagi di lapangan terbuka, tidak ada sungai, tidak ada WC, mau buang air, kata Islam jangan sembarangan. Kenapa nggak boleh sembarangan? Periksa sekitarnya, pastikan tidak ada tanah yang berlubang. Kalau ada tanah yang berlubang, berarti di dalamnya ada serangga, ada semut, ada jangkrik lain-lain. Hindari itu, jangan ganggu ketenangan mereka. Jangan inang-inang bilang sama lubang semut, nggak apa-apa loh Ustaz, kami buang air kecil, orang airnya sedikit kok, nggak apa-apa kami kencing. Menurut inang itu airnya sedikit, menurut semut tsunami itu dari. Apalagi yang baru makan jengkol sama petai, pingsan semua. Luar biasa. Sementara rakyat semutnya lagi pilpres, pemilihan presiden. Begitu disiram, ajib BPS ini. Saksi pun megah, KPU-nya pun berenang. Bingung. Bagaimana mau melakukan pemilu ulang sementara logistik bisa hanyut semua mereka. Akhirnya, luar biasa. Itu contohnya sederhana saja, tapi yang harus ditangkap maknanya. Jangankan melukai dan mengganggu manusia, melukai dan mengganggu semut pun tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil.
Jangan lucunya, tapi maknanya bahwa Islam mengajarkan bahwa mereka siap hidup berdampingan dengan siapapun. Jangankan menyusahkan manusia yang tidak seakidah, mengganggu semut pun tidak dibenarkan dalam Islam. Maka itu sebenarnya kalau kita memahami Islam, tidak perlu banyak orang mengajarkan toleransi kepada kita, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang meledakkan gereja, dia tidak paham dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Tak betul itu. Apa hasil dari ceramah saya itu? Cair dari Pak Bupati. Ayo, ketawa dia. Dikejar ajudannya saya sampai ke mobil. Tebal pula itu. Enggak, saya bilang, enggak usah, saya bilang. Enggak ada dari panitia. Ini pribadi Bupati. Senang dia dengan ceramah Bapak. Saya tampung aja lah. Enggak. Islam itu begitu. Ini yang datang Bapak Kaban Esbang, bukan wali kota, jadi menembaknya pun susah. Jadi itu, saya soal tembak menembak ini jago dari atas kuda aja. Jadi Bapak Ibu, ini ceramah saya bahwa Islam itu rahmat. Kita berbuat ihsan kepada siapa, tapi ihsan yang paling tinggi adalah kepada manusia. Kepada siapa kita harus berbuat ihsan? Yang pertama, baca Quran. Ihsan yang pertama adalah kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kalau udah bicara orang tua ibu-ibu, suasananya pun beda, air mata pun keluar, nggak bisa ditahan. Allah memerintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapak. Jelas, wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kamu kepada kedua ibu bapak. Andaikan seluruh harta yang kamu dapatkan kamu serahkan kepada mamakmu, tidak juga bisa menebus air susu yang dikeluarkannya selama 2 tahun. Andaikan seluruh umurmu tidak kamu gunakan untuk menikah, tapi membahagiakan orang tuamu yang sakit karena dia lumpuh dan menderita. Andai kamu tidak menikah sampai akhir hayatnya, juga tidak bisa membalas pengorbanan dan kebaikan yang dia lakukan sepanjang hayat. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain aniskuli waliwali. Ibumu yang mengandung dalam penderitaan yang bertambah-tambah, menyusukanmu selama 2 tahun. Bersyukur kamu kepada Allah, berterima kasih kamu kepada kedua orang tua. Tidak berat. Jadi itu berbuat ihsanlah, rawatlah, jagalah. Bahkan orang tua ini posisinya luar biasa. Andaikan seluruh dosa yang dilarang Allah dikerjakannya, kamu tidak boleh benci kepada keduanya, tetap harus merawatnya dengan cara yang terbaik. Baca itu. Bagaimana Allah memerintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, jangan ikuti perintahnya, tapi hendaknya kamu bergaul dengannya dengan cara yang terbaik di dunia ini. Padahal syirik itu dosa terbesar. Andai itu dilakukan ayah ibumu, kamu tak boleh benci kepada keduanya. Soal dosa itu urusan dia dengan Allah. Itulah hebatnya orang. Apa? Bacalah bagaimana sejarah menjelaskan seorang yang bernama Uwais al-Qarni yang tinggal di Yaman, seorang yatim, ibunya lumpuh.
Sampai akhirnya ibunya itu digendongnya ke Mekah pulang balik. Perjalanannya berapa lama Ustaz? Saya nggak tahu berapa lama, tapi jarak yang ditempuhnya 119 km. Ukurannya dari kota Medan ke kota Padang. Itulah yang dijalaninya untuk menggendong ibunya karena ingin membahagiakannya untuk sampai di Mekah. Dengan izin Allah terbukti, Uwais, aku mau naik haji. Dengan izin Allah, mama akan sampai ke Mekah. Dibelitnya seekor anak sapi, dibuatnya kandangnya di atas bukit, digendongnya sapi di setiap pagi, dibuatnya makanan minumannya. Sudah begitu sore diturunkannya sapi. Orang Yaman bilang Uwais Al-Qarni ini tidak waras, kurang kerjaan, gendong sana, gendong sini, naik turun bukit. Kalau dibuatnya kandangnya dekat rumah, selesai, tidak perlu repot-repot. Tapi rupanya Uwais Al-Qarni ingin melatih fisiknya naik turun gunung sambil menggendong anak sapi supaya dia kuat menggendong mamanya ke Mekah. Selama 8 bulan dikerjakan. Begitu sudah kuat dia, kita berangkat ke Mekah. Mama naik dalam gendongan sapi, keluar dari rumah, baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah mengizinkan dia mempertemukan ibunya dengan Baitullah. Menggetarkan langit ibu-ibu, langit goncang, malaikat berbincang, sehingga Nabi katakan Uwais Al-Qarni tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit karena dibicarakan oleh para malaikat. Sampai di Mekah, digendongnya mamanya mengelilingi Ka'bah. Putaran yang ketujuh berakhir antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Dia berdoa, doanya hanya satu, ya Allah, muliakan ibuku, jadikan dia sebagai penghuni surgamu. Puluhan kali doa itu gak pernah berubah. Sehingga mamanya protes, anakku Uwais, jadi tadi kau berdoa, kenapa enggak kau selipkan namamu dalam doa itu? Kok mama saja yang kau doakan? Jawabnya, ketika Allah meridhoi mama sebagai penghuni surga, kalau mama ridho kepadaku, maka Allah akan menjadikanku sebagai penghuni surga. Ridho Rabbi ridho walidain, wa suhtu Rabbi bi suhtu walid. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Akhirnya mamanya menangis, memeluknya dan mendoakan. Penyakit Uwais pun sembuh. Dia punya penyakit sopak, badannya belang-belang hitam mulai dari leher sampai ke kaki. Begitu doa mamanya, hilang semua hitamnya, disisakan Allah 3 jari di tengkuknya. Kenapa disisakan Allah? Karena Nabi sudah berpesan, wahai Umar dan Ali, kalau kalian jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta supaya dia mendoakan kalian. Apa tandanya ya Rasul? Ada tanda hitam di tengkuknya, itulah dia Uwais Al-Qarni. Umar dan Ali heran sebenarnya apa hebatnya Uwais itu. Kita sahabat Nabi yang dijamin masuk surga kok minta didoakan, tapi nggak berani protes dalam hati saya. Doakan, minta tolong sama dia supaya kalian didoakan. Akhirnya bertemu dan didoakan. Singkat ceritanya, harus disingkat. Setelah tawaf sa'i sempurna pelaksanaan haji, digendongnya lagi mamanya pulang ke Yaman, dirawatnya sampai akhir. Meninggal mamanya. Tak lama Uwais pun meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, yang melayat, menyolatkan, menguburkannya ramai, banyak orang-orang yang tak dikenal, yang menyolatkannya ramai, yang mengantar ke kuburan pun. Orang Yaman menyimpulkan Allah menurunkan para malaikat untuk ikut menyelesaikan fardu kifayah Uwais Al-Qarni karena baktinya kepada orang tuanya yang sangat luar biasa. Malaikat hadir menyolatkan dan menguburkannya, diutus Allah yang menjelma sebagai manusia. Saya tidak berharap Bapak Ibu jadi Uwais Al-Qarni, karena kita nggak ada yang kuat menggendong mama kita dari sini ke Mekah, nggak mungkin. Tapi jangan pernah terbersih dan terniat sedikit pun durhaka terhadap kedua orang tua. Berbuatlah yang terbaik. Uwais Al-Qarni ini juga terjadi di Sumatera Barat, tapi versinya beda. Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, desa kecil, ada seorang anak yang bernama Amrizal. Ditakdirkan Allah merawat mamanya yang lumpuh selama 7 tahun. Waktu SD dan SMP, sebelum ke sekolah dimandikannya dulu mamanya, diurusnya kotorannya, dicebokkannya airnya dan kencingnya. Setiap hari dikerjakannya, disediakannya makannya. Baru dia mandi berpakaian, dia berangkat sekolah. Terakhir ditanya, berapa lama bapak memandikan mama bapak dan mencebokkan dan mengurus kotorannya? Lebih kurang 7 tahun. Padahal dia anak laki-laki bernama Amrizal.
setelah meninggal ibunya, dia merantau ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia mulai usaha-usaha kecil, bisnisnya berhasil, usahanya pun maju, dan dia menjadi seorang yang kaya raya. Tanggal 23 Maret yang lalu 2022 dia hadir di Universitas Muhammadiyah Riau mendengarkan pengajian penyambutan Ramadan yang diisi oleh pimpinan pusat Bapak Hamdan Abbas. Setelah ceramah Pak Amrizal maju menyerahkan infak dan wakaf keluarganya sebesar 1 miliar untuk kemajuan dakwah Muhammadiyah. Ketika ditanya, apa kehebatan Bapak bisa pengusaha sukses? Ilmu saya nggak banyak karena saya hanya tamat SMP. Berdagang pun saya tidak jago. Tapi saya yakin apa yang saya terima hari ini adalah doa dari ibu saya sejak saya lahir. Apalagi saya merawatnya, memanjakannya 7 tahun. Pastilah setelah saya keluar rumah, dia mendoakan kebahagiaan saya dunia akhirat. Dan inilah satu bukti yang sudah diwujudkan Allah, doa dari ibu saya. Ternyata kita hebat hari ini dan bisa hadir begini, bukan karena hebatnya kita, tapi ada doa yang dimohonkan oleh ibu kita setiap waktu. Imam Al-Ghazali bilang, 1 kali saja ibumu berdoa untuk kebahagiaanmu dalam 1 hari 1 malam, sudah cukup kuat alasan Allah untuk mendatangkan kenikmatan hidup dalam kehidupan. Bapak Ibu, itu ihsan terhadap orang tua. Kemudian ihsan terhadap kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Ya, anak yatim dan fakir miskin harus berbuat ihsan. Maka Muhammadiyah itu pada tahun 1921 sudah mendirikan panti asuhan Muhammadiyah di Yogyakarta. 1923 berdiri rumah sakit Muhammadiyah. Jadi jaraknya 2 tahun. Panti asuhan dulu 1921, rumah sakitnya 1923. Kalau hari ini PDM mendirikan panti asuhan, berarti minimal atau maksimal 2 tahun ke depan sudah harus berdiri rumah sakit Muhammadiyah. Kalau mengikuti Yogyakarta, kan tanggung-tanggung. Bagian yang hadir ini semua gerakan nekat dan siap untuk berinfak. Tidak ada yang kosong di tas ini. Cuma pertanyaannya, apakah berapa yang dimasukkan, apa yang dituangkan, kita tengok nanti. Ya Bapak Ibu, berinfak ini tidak ada ruginya. Di masa Nabi Musa itu ada keluarga yang susah, tapi kesalehannya luar biasa. Salehnya luar biasa, kesejahteraannya terancam, tapi taatnya dan juga doanya, usahanya tak pernah berhenti, selalu berdoa. Semakin hari semakin susah, semakin hari semakin susah, sehingga istrinya bilang, "Bang, datangilah dulu Nabi Musa." Kita ini orang yang beriman, kita orang yang beribadah, kita orang yang berdoa, kerja keras kita lakukan. Tapi kenapa hidup kita semakin minta dulu kepada Nabi Musa supaya kita dijadikan orang kaya. Kata suami dalam Nabi Musa, "Wahai Musa, seorang nabi dan rasul, kami yakin doamu pasti dijawab oleh Allah. Doakan dulu supaya berubah nasib kami. Kami ini beriman, kami berusaha, kami berdoa, tapi belum dijawab Allah. Tolong doakan kepada Allah supaya kami jadi orang kaya." Akhirnya Musa pun mendoakan dan doa itu dijawab oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyam dalam kaya. Jadilah keluarga itu menjadi orang kaya. Tapi Allah berpesan kepada Musa, akan kujadikan mereka kaya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun mereka menikmati kekayaannya, mereka akan miskin seperti semula. Begitu disampaikan Musa, kalian akan jadi orang kaya, tapi syaratnya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun kalian miskin. 1 tahun pun jadilah, yang penting kamu berhak jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, apa cakap istrinya, Bang? Kita akan jadi orang kaya ini hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun kita akan susah seperti yang semula, makan pun terancam, tidak bisa membantu orang. Bagaimana Bang? Harta yang kita dapatkan selama 1 tahun ini, kita santuni anak yatim dan fakir miskin dan orang-orang susah. Kita bangun rumah pantai asuhan, penampungan, persinggahan, kita fasilitasi makan semuanya, kita cukupkan siapa saja yang datang. Orang miskin kita bantu, anak yatim kita bantu, semua kita sejahterakan. Kita
karena selama setahun ini kita akan diberikan Allah jadi orang kaya. Maka itu suaminya pun setuju. Iyalah deh, kita gunakanlah selama setahun kita akan berlimpah. Dibukanya 7 pintu rumah panti asuhan, siapapun boleh masuk, difasilitasi semua. Tidak pernah berhenti, diservis, yang tidak datang didatangi. Akhirnya sampailah setahun. Setelah setahun, harta mereka bukan semakin berkurang, tapi semakin berlimpah. Sehingga yang protes bukan yang suami istri, yang mendatangi Allah kembali Nabi Musa. Wahai Allah, bukankah engkau sudah berjanji akan memberikan kekayaan kepada mereka hanya setahun? Ini sudah tahun kedua, kenapa harta mereka tidak berkurang, kekayaan mereka semakin bertambah? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, ketika kau meminta supaya aku menjadikan mereka jadi orang kaya, aku bukakan satu pintu rezeki mereka, mereka sudah kaya raya. Tapi setelah mereka kaya, mereka membuka pintu-pintu yang lain dari doa-doa anak yatim dan fakir miskin, sehingga pintu rezekinya sudah banyak. Mereka akan kaya sepanjang hayat mereka dari doa anak yatim dan fakir miskin. Jadi 7 pintu dibangunnya langsung, semua boleh masuk. Yang susah, fakir, miskin, anak yatim, semua dibiayai. Rupanya doa orang anak yatim dan fakir miskin yang membuat Allah menjadi mereka kaya sampai. Begitulah dahsyatnya berbagi dengan anak yatim dan fakir miskin. Masih ragu juga ibu bersedekah hari mati nanti aja itu. Kalau masih ragu juga, bagus mati aja. Tidak ada gunanya hidup lagi. Jadi ini ihsannya luar biasa. Kalau disambung ini bisa 3 jam lagi bisa. Ihsan ini ya, baru kita bisa. Di bagian lain. Apa ihsan itu lagi? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, mampu menahan amarahnya, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Waduh, kalimat kata kunci di ihsan yang terakhir adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang bersangkutan datang meminta maaf kepadamu. Itulah sifat ihsan. Jadi sebelum datang minta maaf, sudah dibuka pintu maaf. Kita ini tak ada yang sempurna, tak ada yang sempurna. Pastilah tak luput dari salah dan dosa. Tapi kata kuncinya adalah wal-'afina 'anil nas. Bukalah pintu kemaafan. Apalagi kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad itu bagaimana Ustaz? Itu yang mau kita contoh. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dengan rahmat Allah Muhammad kau memiliki hati yang lemah lembut. Jika engkau berhati kasar dan bersikap keras, pastilah mereka akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka Muhammad. Setelah kau maafkan, doakanlah mereka. Tidak dimaafkan, didoakan. Maaf, ku maafkan, baru doakan. Ya Allah, sadarkan dia supaya dia kembali kepada kebenaran. Didoakan supaya kembali kepada kebenaran. Itulah sifat ihsan. Jangankan mendoakan, memaafkan makin berat. Berapa kali dia bertanya, berapa gaji suaminya, beras apa yang dimakannya. Coba hapuskan. Aku ini kalau orang baik, aku baik Ustaz. Dikasihnya tangan, ku kasih ke tangan. Tapi kalau dia jahat, darah Fir'aun ada mengalir. Kalau yang dimakannya kuku balang, yang kumasak kuku harimau. Ya, jadi
itu persoalan, merasa gengsi, merasa berat. Berat ini bukan tak berat. Kalau hati ini diperturutkan, kemudian menggodam hati-hati, berat. Sombong, berat. Maka itu tipis. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Ini sudah sawah ini. Berpelukan, jangan macam teletabis. Dimulai dari nol ya Pak, macam Pertamina, kan gitu. Kan ada itu, kalau ada pegawai kami yang tidak bilang dimulai dari nol, sampaikan kepada kami, minyak Anda akan kami habiskan. Kan itu Pertamina, dimulai dari nol. Ya udahlah, mulailah sawal, dimulai dari nol, kosong, kedudukan kosong. Ya Bu, yang ibu-ibu sama ibu-ibu salaman, pelukan, bapak sama bapak pelukan, salah. Jadi silakan saja. Kita harus saling memaafkan antara satu dan lain. Bapak Ibu, sesuai dengan pesan kedua 11:12 inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa ya dua lagi nanti penting. Nanti habis pula bahan saya tidak diundang lagi. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan gerakan amal saleh, nanti akan dipandu oleh panitia. Maka selalu saya ingatkan juga dengan apa yang disampaikan tadi, bahwasanya wa amtiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asbaqtu wa akun minas-sholihin. Infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Berinfaklah kamu sebelum mati. Berinfak kamu sebelum mati. Kenapa? Karena ketika kamu sudah mati, kamu akan bicara dan akan mati bicara kepada Allah. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, jika engkau beri aku waktu sebentar, engkau tunda dan tangguhkan kematianku ya Allah. Aku ingin bersedekah dan aku mau menjadi orang-orang yang soleh. Jadi dijawab mereka, bukan bahas mencatat dia mati dong. Kalau bahasa Minangnya, jangan mengecek jemuncong gulai dan apa-apa. Jangan, tak habis. Cukuplah peringatan Ustaz Yunus itu menyadarkanmu, tapi kau tak sadar juga mati makon. Nah, jadilah sokat mati. Satu nama mati kenapa? Dalam sehat-sehat marimpah. Ya Bu, sehat-sehat marimpah. Lalu dong marobat golang, marobat kalung, marobat cincin. Pamasuk nolong secepat selalu seperti biasa. Arangna pinoto muron mula parjolo marjogot bahaya. Ima modal di bapak menggati. Ibu sayang juga gelang, ibu sayang juga kalung, ibu sayang juga cincin antik, hampir 500 gram. Begitu ibu mati napu dikubur, majin dia kita cincin, cukup buat modal. Bukan mah, salah coba. Jadi nak kau jam suami nanya Ustaz, napu dikubur git mendambai ni ya. Memang semua ni mau kuna, ni dah pada mati ibu tu ada mendambai, tapi dah dapat izin lagi dah persoalan. Apalagi dong mati. Sobar dah pak, ni awal sobar dah, kiri ni semana cocok ni ya. Hari dia ya, dia cuci mukunya tapi jarang doinya. Bisa mulai cocok. Dan Aisyah dia lain news. Sangat dengan lain-lain. Nah, jadi penyesalan. Begitu keluar ibu, awin dari Tuhan. Jadi modal ni, awin kuambil makin marimpah kau. Soalnya sepanjang dah laku deh. Dah laku, mati. Jadi maksudnya. Jadi ibu, bapak-bapak, marilah kita keluarkan infak terbaik. Kita binoton memberi materai mengaji. Kita binoton materai mengaji. Pengajian 2 bulan naroha, kita mengaji pemain. Kita sopan ke kesempatan inilah kita buat. Ibu-ibu ya,
Jadi pertama, rawat dan bahagiakan orang tua. Yang masih punya orang tua, bahagiakan. Ulang ada mengelihat apa namanya titi. Ulang sampai tergores, jangan sampai menetes air mata. Bahasa Quran itu luar biasa. Fala taqul lahuma ulang dokon kalimat umakmu. Sajo pemadura. Kare jojo ninang umakon naik menurut pandangan Allah kalimat itu sudah dosa. Fala taqul lahuma. Jangan kamu katakan kalimat wa qul lahuma qawlan karim. Katakanlah perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut. Jadi marayak sarai dijalakan mapakaian na guys. Dijalakan matalog na guys. Malo ja pinili kota sidimpuan. Dapat mo pakaian dot bagon. Di soraon matulumon ame dot pinili na jat-jat na ibuat po niya. Ang botar sokonon do bahan do dapat dito lubagas. Akit situ balangon. Padahal pat na maging tanggal. Lutut pun magoyang. Putus keliling. Sidimpuan ng jalan. Jadi dia jawab Ustaz cuma nanti marjan juga jual naik anggo indah cocok bakal nah indah sesuai warna nah indah pas ukuran nah boleh ditukar soalnya dia dia rumah kira-kira nah pas kesusunan ruang mau mana di mana mah anaknya soleha orang-orang sobat apalagi yang puasanya yang makin sobat-sobat nah mau pergi ngomong terjemah kau non ya putih yang makin mati menjaga ini yang udah ukur tobak-tobak nasa daun copat oke wah itu kamar mandi udah bakit kan di sekitar gunung cekek saya pada orang anak apalagi baru main lebih korak anak saja main apalagi baru main korak teman itu kok kona bangun aduan pada secepat mati membendo sama lebih doni ya semuanya arah-arah kimat unduk na dong deh. Ini malangit, ini malangit, ini masjid. Umat itu mah, jadi nggak boleh durhaka ke orang tua. Pabat marimpa, karena makin mati, ya. Kapan dosa dipikirkan, sudah disiapkan oleh ranting. Sudah disiapkan saja. Keluarkan. Jadi mana bisa disampaikan ibu-ibu waktu disingali tak lagu lagu saja apa tahu ini lagu be lagu anda be lagu nah orang lagu mulai jeroilot mana tek mata pun dari sakit saja mendukung orang tua bagi para adulu ya bagi keluar bang maka orang tua borak jadi arah nawi dahalati ulak petara nina lumpuh umat ini aduh nabi pun sedang sehat di songgakia sehat saja umat ini songgakia padahal mangidur ke umat parunan itu magik malahir pun Thailand di songgakia umat ini sehat saja di songgakia mulai mati semua di 5 tahun payah kok regionnya may arwah-arwahnya secepat mati hati-hati. Bila Israel datang memanggil jasad terkubur di pembarian seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itu yang akan membela diri janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa
Quran jadi usung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggallah semua yang dikasihi, merana hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jika ada amal di dunia, itu yang akan membela diri. Ini lagu terbaik, bicara tentang kematian tapi bisa menghidupkan hati kita. Lagu terbaik, bicara kematian tapi hati kita hidup dibuat. Lagu-lagu sekarang cerita kehidupan tapi bisa mematikan hati kita. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggallah semua yang dikasihi, merana hidup sepanjang zaman. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya istighfar dan minta ampun pada kita semua, diperbanyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.